Ya, jadi kalau kamu merasa mencintai seseorang, jadikanlah namanya bagian dari bait doamu. Tapi kalau namanya tak pernah menjadi bait doamu, percayalah itu bukan cinta. Terima kasih Mas, selama ini selalu sabar ketika aku bersikap dan bertingkah laku sebagaimana layaknya anak kecil. Itu something gak sih? Something Bang. Saya sampaikan waktu saya menikahi Deno Respatirati, saya sampaikan, Dek, seorang laki-laki meskipun sudah menikah, dia tetap anak bagi ibunya. Jadi jangan kau putus. Oh iya, malah kalau saya agak meleng dengan tugas, terus lupa sowan ibu, Mas besok sowan ibu loh gitu. Awal mula saya lahir di penghujung tahun 69 sama 70. Saya lahir jam 11 malam. Lahir sungsang tanpa dokter bisa dibayangin ya. Kemudian ada pelajaran biologi ya, bagaimana diajari atau ditunjukkan proses kelahiran, persalinan. Oh, proses normal itu begini, normal loh ya. Lalu yang tidak normal gimana? Sampai di rumah itu kayak orang gimana ya, baru kenopo. Waktu itu saya peluk ibu saya. Apa yang dirasakan Pak Sinung waktu itu? Apa ya? Ya, sayang aja sama ibu. Ibu mengatakan, ibu ridho wakafkan dirimu untuk Salatiga. Ridho wakafkan dirimu untuk Salatiga. Halo Sobat Indonesia, kali ini Selasar ada saya Rini Yustiningsih. Dan pada hari ini ada yang istimewa, kita kedatangan tamu dari jauh. Tetangga sebelah maksudnya. Dari Salatiga ada Pak Sinung Nugroho Rahmadi. Halo Mbak, apa kabar? Halo, baik juga Pak Sinung. Nah, hari ini kita akan banyak cerita soal Pak Sinung. Ya? Tetapi biar Sobat Expos juga tahu, Pak Sinung ini sebagai PJ Wali Kota Salatiga. Ya. PJ itu kepanjangan apa Pak? Penjabat Wali Kota Salatiga. Ya, karena pejabat yang lama definitif habis masa jabatannya, sambil menunggu pilkada ya, kemudian roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat harus tetap ada, maka ditunjuk atas nama konstitusi dan regulasi yang ada oleh gubernur, diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Presiden, kemudian ditunjuklah penjabat wali kota. Wali kota. Oh, ya. Nah, hari ini kita nggak akan cuma ngobrol soal Salatiga, Iya. tapi banyak cerita menarik soal Pak Sinung. Maksudnya? Saya tuh kalau ketemu Pak Sinung itu kulaan quotes ya. Oh iya. Quotes. Nah, boleh dong untuk pembuka quotes kali ini apa? Kamu tahu nggak Mbak Rini? Apa? Kenapa senja itu selalu nampak indah? Apa itu? Kadang merah merona, kadang hitam legam, tapi senja tak pernah marah untuk digantikan oleh malam. Wah, masuk nggak masuk? Masuk. Satu quotes. Ini ngobrolan quotes iki Pak Sinung. Pak Sinung, Ya. namanya Sinung Nugroho Rahmadi. Sinung itu artinya apa? Kaparingan. Dari kata dasar sung ya. Sung. Jadi seperti masih ingat nggak kata-katanya Ki Hajar Dewantoro? Ngarso sung tulodo. Di depan memberi contoh. Jadi kata sung itu kata dasar artinya memberi. Begitu ada sisipan in, berarti dia diberi. Lengkapnya adalah sung itu kalau itu memberi. Tapi begitu aktif ya. Tapi begitu ada sisipan in menjadi diberi. Bahasa lengkapnya adalah kasinungan atau kaparingan. Kaparingan atau pemberian. Bahasa Indonesianya pemberian. Yaitu dari Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa. Maka sebenarnya Sinung Nugroho Rahmadi ini doa dari orang tua saya agar jabang bayi ini senantiasa diberikan anugerah dan rahmat adi itu baik. Anugerah dan rahmat yang baik dari Yang Maha Kuasa. Itu. Nah, Pak Sinung, iki mulai panas iki. Nek wis mulai ngobrol. Enggak apa-apa. Quotes iku wis panas. Saya pernah masuk nih ke ruang kerjanya Pak Sinung. Oh ya? Oh, pas dolan itu ya? Oh, pas dolan wis ngobrol 2 jam. Intinya mung 15 menit saja nih. Nih ngobrolnya 2 jam. Nah, di situ ada yang menarik tuh. Saya lihat ada foto ibu di situ. Oh iya, ya. Bener kan itu ibu ya? Betul loh. Ada foto ibu, ada foto istri.
kemudian ada foto Pak Sinung. Kayaknya jarang ya kalau saya masuk ke ruang wali kota atau bupati dia memasang foto orang tua. Tapi Pak Sinung ini menarik. Nah, yang dipasang foto ibu di situ. Kenapa? Ya karena aku bisa sampai di sini itu karena perempuan itu. Karena seorang ibu. Betul sekali. Dan juga istriku gitu. Oke. Jadi jumawa banget kalau kemudian saya mengatakan Mbak Rini so ketemu aku jadi wali kota, ketemu saya menjadi kepala dinas di provinsi. Wah, mergo Pak Sinung pinter, tak lapor ke polisi, Mbak. Perbuatan tidak menyenangkan. Kenapa? Karena aku sekolahku bodoh. Hah? Sekolah saya bodoh. Bodoh nggak pernah gimana? Bodohnya Jadi gimana? saya merasa bahwa secara akademik saya di bawah rata-rata. Oke. Tapi kenapa kok bisa jadi kepala dinas, bisa jadi PJ wali kota, bisa sampai di titik ini? Ya karena doa perempuan itu. Jadi kalau mengatakan dibalik Pak Sinung sampai dengan di titik ini adalah peran perempuan. Dan itu awal mulanya adalah ibu saya dan yang pasti adalah pendamping saya yaitu Denok, itu istri saya. Jadi kenapa tak lapor ke polisi? Wah, Pak Sinung kayak wong pinter, itu perbuatan nggak nyenengin, Soalnya bodoh. Itu fitnah. Oh gitu ya. Fitnah. Oke, aku kok penasaran seorang Sinung itu bodoh gitu piye? Iya, Anda bisa cek nanti di rapotnya teman-teman pernah ya, merah rapot. atau gimana? Dulu ada pelajaran yang paling utama di sekolah dasar ya. Ada yang PMP, masih ingat nggak? Ya, pendidikan moral Pancasila. Masih. Oh enggak, dia anak PMP, milenial dia, tapi enggak tahu PMP dia. Ya. Jadi dulu ada pelajaran PMP Bahasa Indonesia Agama. Ya. Itu enggak boleh merah. Kalau nggak boleh merah dia bisa naik kelas. Tapi kalau merah nggak bisa naik kelas. Nah, dulu waktu semester ganjil ya, sebelum semester genap setiap kenaikan kelas waktu SMP itu agama aku 5, PMP aku 4, bahasa Indonesia ya 5. Nah, kok ngeri kabeh Ngeri nilai kabeh gitu. Makanya sebenarnya dulu bakat saya seorang pelawak sebenarnya. Pelawak. Tapi karena ibu saya tidak ridho, akhirnya ya saya jadi PNS. Karena doa ibu. Jadi ketika saya jadi punya bakat pelawak itu kelihatan setiap kali terima rapot, orang yang saya tunjukkan rapot saya selalu tertawa. Contohnya gimana? Saking ngeleke maksudnya. Jadi setiap diduduki rapot biasanya kan orang ditunjukkan rapot gitu, wah hebat gitu. Ini malah tertawa. Ngempet ngguyu ngene. Bakat saya pelawak itu. Itu waktu nilai merah kayak gitu dimarahin ibu nggak? Semua orang tua pasti sedih dan kecewa ya. Tapi sampai dengan saya lulus, sampai dengan sarjana, apapun yang terkait dengan akademik, ibu saya selalu mengatakan dengan lemah lembut mengatakan gini, bodoh rapopo, anggere ojo ilang semangat. Karena wong sing pinter harus orang yang pintar dan orang yang cerdas itu paling takut sama orang yang semangat, Mbak. Malah coba begitu. bisa dibayangkan ya, Mbak. Sudah bodoh di semangat iki. Remuk rak kuwi. Yo remuk redam ya. Remuk. Wis tahu gitu ya. Ini orang-orang yang di sini pernah ini kayaknya gue wis bodoh orang di semangat. Maka dari itu quote-nya adalah hanya orang yang bersemangatlah yang berhak bahagia. Wis, mantap. Sebentar, orang yang bersemangat yang berhak bahagia. Iya. Emang orang yang nggak semangat nggak bahagia? Enggak berhak. Kamuflase. Contohnya? Ya dia kamuflase saja pura-pura bahagia. Bahagia itu bukan dikira loh, Mbak. Bahagia itu dirasa. Jadi orang yang tidak bersemangat nyatanya bisa bahagia itu pura-pura. Tapi kalau orang yang bersemangat misalnya, loh nyatanya dia nggak berhasil tapi bangkit lagi. Jadi bahagia itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi ada selalu sisi baik di setiap peristiwa. Wih. Wah, ini wah, gue seneng loh. Ini baru kali ini loh. Bener penonton nggak? dengerin podcast sih kayak dapat motivasi. Jadi kalau kamu kemudian orang mengatakan, wah, so everything is okay, everything is fine, ya ngapusi ya. Bener nggak? Iya. Tapi ada sisi baik pada setiap peristiwa. Tuhan saja berfirman di dalam kitab suci mengatakan bahwa di balik kesulitan ada kemudahan, dan itu 2 kali ditegaskan di dalam firman-Nya. Iya. Lalu kalau kemudian kita menjadi seseorang yang hari ini mengatakan playing victim gitu ya, kemudian menjadi orang yang paling menderita gitu, emangnya hidup di dunia ini yang menderita kue tok apa gitu. Jadi jangan merasa menjadi orang yang paling susah gitu. Ketika kita disedihkan, dikecewakan, kita terluka, itu sangat-sangat manusiawi karena sebenarnya itu panggilan dari Tuhan untuk dinaikkan derajat kita kalau kita mau sabar. Benar nggak sih? Tapi nggak banyak orang yang tahu kayak gitu. Harus tahu, tapi banyak orang yang pura-pura tidak tahu. Oh sebenarnya dia tahu? Sudah tahu. Tapi Sehingga nggak mau tahu. sebenarnya gini, Mbak.
Ustadz, penceramah, ustazah, para kiai itu hanya mengingatkan. Mereka sudah ngerti. Para jemaat, para orang yang ikut pengajian sudah pada tahu. Hanya mereka butuh di-charge gitu. Ya yang ngemotke siapa ya? Ustadz, para kiai, eleng loh gue. Makanya sebenarnya eleng lan waspada itu. Jadi kadang-kadang iman seseorang itu kan rentan ya. Labil ya. Apa? Naik turun ya. Persis. Artinya gini, Tuhanlah yang membolak-balikkan hati setiap hambanya, betul ya. Maka sebenarnya dalam keadaan terbolak-balik itu, yang dibutuhkan adalah konsistensi kita. Dan itulah yang difirmankan di dalam sebuah firman Tuhan yang menyebutkan bahwa saling mengingatkan dalam kesabaran. Tuhan bersumpah demi waktu loh, Mbak. Sementara itu kayak ada lagunya Ungu tuh. Dan demi waktu. Masuk nggak? Pak Sinung kan mantan pemain band juga, iya kan? Yes. Boleh dilanjut tuh liriknya. Oke, kembali lagi sebentar. Iya. Ya, saya tertarik soal konsep bahagia. Ada yang bilang kalau bahagia itu dicari, bener nggak? Enggak. Kenapa? Kita orang boleh berpendapat ya. Cuma sudut pandang saya, bahagia itu tidak perlu dicari. Sama dengan cara kita melupakan mantan kekasih juga. Masuk mantan nih. Betul ya. Oke. Jadi kalau ada anak muda yang kemudian menyampaikan gini, Pak Sinung, gimana sih cara jitu untuk move on? Saya kok semakin saya berusaha untuk melupakan. Semakin saya sakit ya gitu. Iya, emang kayak gitu. Betul. Anak muda sekarang kayak gitu. Gini. Tolong dengarkan baik-baik dulu ya. Oke. Jadi gini, ya. Semakin kamu berusaha untuk melupakan, semakin tersayat luka paling dalam di dalam perasaan. Itu kita yang ngerasake kabeh. Tetapi sebenarnya pada saat kamu itu ditinggalkan, kamu disakiti dan kamu selesai asmaramu, maka sebenarnya itu adalah perintah untuk melanjutkan kehidupan. Sehingga kalau kamu ditinggalkan, dikecewakan, lanjutkanlah kehidupanmu, lanjutkanlah cita-citamu, sehingga kamu tidak tahu kapan kamu lupa. Kapan kamu lupa terhadap mantan? Persis. Jadi kalau mau melupakan, jangan disengaja. Sudahlah, besok saya berusaha melupakan. Semakin kamu berusaha melupakan, semakin tersayat luka di dalam dada. Nah, ini 11-12 dengan bahagia. Bahagia tidak perlu dicari, tidak perlu diupayakan, tapi kamu hanya melakukan apa yang semestinya kamu lakukan sebagai seorang manusia dan hamba Tuhan. Lalu jadi ketika mau move on gimana caranya? Ya sudah, lanjutkan kehidupan. Kalau kita nggak berusaha untuk melupakan? Nggak perlu diniatkan. Jadi kalau kamu ditinggalkan, kamu kesampingkan, tidak dianggap, putus begitu, ya sudah, memang dia bukan yang terbaik untukku, tapi terbaik untuk orang lain. Jadi kamu hanya kehilangan orang yang tidak tulus mencintaimu, sementara yang pergi kehilangan orang yang tulus mencintainya, yaitu kamu. Selesai. Aduh. Wah, ini apa? Benar nggak? Iya sih. Coba bayangkan, hitung-hitungannya gitu ya? hitung-hitungannya. Iya. Kamu kehilangan orang yang tidak tulus mencintai kamu. Itu oke saya. Ya. Oh, dia nggak tulus kok. Tapi dia kehilangan orang yang tulus mencintainya, yaitu kita. Aku, gitu ya. Bayangin, yang rugi dia. Harusnya gitu kan? Betul dong. Pak, tapi sakit Pak. Loh, pasti. Sakit? Sedih Pak. Oh iya, tapi jangan lama-lama ya. Berapa bulan sedihnya? Siapa? Misalnya kalau mau sedih itu kan jangan lama-lama. Setiap berapa orang bulan? punya masa sendiri. Kekuatan ya. Tetapi sebagai sebuah nawa itu harusnya sama. Saya menggunakan ukuran diri saya sendiri. Pak Sinung pernah nggak mengalami hal yang sama seperti itu? Ya pernah. Paling banter 3 jam. What? Cepet banget loh. Ya sedih ya. Konco gue 6 tahun nih rampung. Itu playing victim sih. Maksudnya playing victim gimana? Dia menzolimi diri sendiri atau gimana? Persis. Gitu. Gini, 3 pada akhirnya setiap orang butuh waktu sendiri untuk sunyi, untuk sepi dan hening. Agar mereka mengetahui bahwa sebenarnya yang perlu dipedulikan yang awal mula adalah diri sendiri. Awal mula. Mantap. Itu jadi kayak konsep ini nih. Sepi itu pendewasaan diri. Masuk nggak?
Sepi adalah pendewasaan iya. diri. Mungkin Aduh, saya bingung. katakan mungkin, tapi sebenarnya metodologi kalau menurut saya. Metodologi. Jadi ketika kamu ingin bicara dengan dirimu sendiri ada Oke. sunyi sepi. Kayak orang luar negeri mengatakan gini, leave me alone, let me alone Oke, gitu. leave me alone. Beri aku aku waktu sendiri. Iya. Dan sendiri itu bukan seperti orang gila bicara sama diri sendiri ya. Pada saat kita dalam kesendirian, hening, sepi, disitulah saat yang paling tepat untuk kita bermunajat kepada yang menciptakan alam. Wus. Betul nggak? Betul. Maka kalau dalam konsep kami ya, dalam konsep sebagai seorang muslim, Iya. di sepertiga malam, ketika yang lainnya sedang terlelap, gitu. Itulah sebenarnya frekuensi ya untuk bisa. Benar nggak sih yang sudah saya lakukan? Oke. Benar nggak sih yang sudah saya lalui ini? Salah nggak sih Komunikasi. saya ini? Komunikasi dengan holik persis. ya. Dan apakah lalu akan diberikan petunjuk, Pak? Loh, jangan kamu yang mendikte Tuhan, Tuhanlah yang mendikte kamu gitu. Jadi kita berserahnya kepada skenario Tuhan, bukan kok saya udah berdoa kok nggak dikasih-kasih tuh. Kamu aja yang nggak pekok gitu nggak? Pekok ibu Indonesia nggak? apa tuh Pak? Pekok ya tolol. Oke. Artinya gini, kalau kita minta rezeki apa besok buka pintu dapat uang gitu kan enggak. Lalu lewat proses berarti dapat project ini, terlibat dalam tim ini. Kalau kemudian kita minta sabar terus besok kita sabar gitu kan enggak. Kita diberikan masalah lalu bagaimana kita menghadapi masalah itu. Kalau kita diberikan kekuatan lahir dan batin, mohon seperti itu dikabulkannya apa? Kita diberikan bagaimana kecewa dan sedih agar kita tough gitu, Mbak. Apakah besok-besok jadi Superman gitu? Besok jadi Spiderman begitu? Enggak kan? Kalau kita memohon diberikan cita-cita yang besar, boleh. Tapi kita lakukan dengan bertahap. Oh, kamu disekolahkan. Oh, kamu dipercaya ini. Oh, kamu dipercaya ini. Semuanya kan ada tahapnya. Iya. Gitu loh Mbak. Jadi proses terhadap sisi kebahagiaan itu sendiri, balik lagi ke pertanyaan awal. Jangan terus ujug-ujug menjadi bahagia. Tapi lakukanlah yang mestinya kamu lakukan. Lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan agar Tuhan melakukan yang tak bisa kamu lakukan. Paham apa enggak? Paham ya. Benar ya? Benar itu. Jadi kalau kamu melakukannya dengan hitung-hitungan aku enggak opo. Memang rento apa-apa. Tapi saya meyakini dan mudah-mudahan teman-teman juga sudah paham dan hanya mengingatkan aja sih. Oke. Tidak ada kebahagiaan yang tidak ada kebaikan yang sia-sia. Oke. Jadi kalau misalnya orang hitung-hitungan, loh aku itu melakukan ini itu aneh apa? Memang rento. Tapi anak putumu, Nantinya. anakmu yang mulia, cucumu yang mulia, Oke. atau mungkin lain waktu mungkin kamu yang terima. Jadi konsep kebahagiaan yang balik lagi pertanyaan awal Mbak Rini tadi, lakukanlah yang semestinya bisa kamu lakukan, yang pasti kebaikan loh ya. Sebagai manusia dan sebagai hamba Tuhan. Itu aja. Pak Sinung, ini kalau ada pilihan nih, membahagiakan diri sendiri atau membahagiakan orang lain? Pada awalnya kita harus selesai dengan diri kita sendiri dulu. Oke. Pada awalnya. Jadi kalau kemudian orang itu marah karena dia kecewa, karena sedih, karena beban masalah, dia belum selesai sama dirinya. Lalu kemudian dia melampiaskan pada orang lain. Jadi orang bisa membahagiakan orang lain kalau dia udah bisa membahagiakan selesai dengan diri sendiri. Yes. Oke. Menurut saya begitu. Nah, oke, masuk. Berarti disitulah yang sebenarnya merupakan indikator kedewasaan atau maturitas seseorang. Saya mohon maaf barangkali teman-teman juga punya sudut pandang yang berbeda ya soal ini. Jadi akhirnya maturitas itu adalah ketika kita selesai sama diri kita. Orang yang pemarah, orang yang suka mengolok-olok, orang yang suka membuli, orang yang suka menghina adalah orang yang terhina, hidupnya hina. Orang yang suka mengolok-olok orang lain sebenarnya orang yang rendah. Orang yang suka mengejek orang lain adalah orang yang memang pantas diejek. Orang yang suka mencibir orang lain memang pantas dicibir. Intinya orang yang melakukan buruk orang lain adalah orang yang bermasalah dengan hidupnya. Itu aja. Pak Sinung pernah patah hati? Belum pernah. Belum pernah. Tapi kenapa Pak Sinung bisa ngomong bahwa move on dan lain sebagainya kayak gitu? Satu, belajar dari sendiri. Kemudian belajar dari orang lain. Pelajaran itu kan tidak harus mesti kita yang mengalami, Mbak. Bukanlah firman Tuhan juga tergelar dari hamparan persoalan-persoalan yang dialami sekitar kita. Bagi mereka yang berpikir loh. Kalau kita nggak mau mikir nggak jangan. Iya. Jadi begitu ada orang kecelakaan karena nggak pakai helm, itu pelajaran. Oh berarti kalau gitu besok pakai sepeda motor kita jangan lupa pakai helm. Oh kalau begitu ada orang ditinggal kekasihnya
meraung-raung, meratap-ratap. Oh, kalau begitu suatu saat itu menimpa saya, kita harus tough gitu. Oh, ya. Itu pelajaran kan, tidak Ya. harus ngalami. Tidak harus ngalami. Kalau toh pada saat itu kita ngalami, kita juga harus menemukan salah satu bukan salah satu kanal bagaimana kita bisa mentreatment diri kita sendiri. Ingat nggak Mbak, petinju sekaliber Mike Tyson dan Holyfield atau petinju juara dunia lainnya, begitu dia naik ring dia jalan-jalan. Kamu pikir itu action Hongkong? Apaan tuh? Itu mengelola stres. Oh gitu. Kupikir Betul dia nggak? lagi mamerin bodinya gitu. Bukan. Setiap orang punya kanal. Mbak juga Gitu. punya kanal, teman-teman ini punya kanal. Wong stres kabeh. Untuk gitu. ngelola stres. Dia ada cara sendiri-sendiri gitu. Jangan sampai stres itu kemudian membawa korban pihak lain. Contoh waktu awal-awal berumah tangga itu dulu. Saya selalu bilang sama istri saya, sama anak saya, anak masih kecil gitu, ngelendot bapak, dan terus istri saya lalu ngebel dulu, Dek, ini aku lagi OTW pulang, tapi tolong ya anakmu aja cedak-cedak aku lagi kepengen izin. Oh gitu. Ya harus gitu dong. Jangan sampai kemudian kita pulangnya lagi sama bapak, kita main PlayStation sah. Wah, Gimana betul. gimana coba? Iya. Padahal itu bawaan dari luar tuh, bener Iya, nggak? iya. Nggak sadar loh. Iya. Nggak sadar. Simple itu, tapi nggak efektif. sadar. Iya. Bener nggak? Iya benar. Terus gini, Mas sah. Itu gimana? Padahal itu bawaan dari luar loh, bawaan dari luar. Nggak sadar tuh. Iya. Tapi kalau kita bilang, aku tak kepengen izin sih dulu. Oh iya Mas. Ya nggak lama sih. Biar mandi dulu, biar sholat dulu, ada cooling down dulu, ada interval dulu, baru kita yang dekat. Oke. Gitu. Tips simple ngelola Bener ya. stres. Bener. Jadi cara bagaimana kita bisa mentreatment diri kita sendiri, mengontrol diri sendiri. Sehingga kesimpulannya adalah salah satu kunci cara kita bisa mensikapi kehidupan untuk menjadi lebih baik adalah self control, pengendalian diri. Pengendalian diri. Sama dengan cinta. Cinta Wih. itu mengendalikan diri. Kenapa cinta itu mengendalikan diri? Pasti dong. Karena Gimana? tidak pernah cinta dimanapun itu menyakitkan. Cinta itu nggak ada yang menyakitkan. Tidak pernah, karena Tapi itu karunia. enak yang mengkhianati, yang Karena menyakiti. tingginya ekspektasi. Berarti yang salah yang mencintai dong. Terlalu tinggi ekspektasi. Tapi kan orang berhubungan, orang jatuh cinta itu kan pasti punya ekspektasi. Persis, karena dia tidak mampu mengendalikan diri lalu sakit. Apa yang harus dilakukan? Itu tadi. Ketika orang ada hubungan ya, misalnya percintaan kayak gitu ya, pacaran. Kendalikan dirimu, kesadaranmu bahwa dirimu juga punya kelemahan, dia juga punya kelemahan, dirimu punya kelebihan, dia juga punya kelebihan. Lalu yang dipertautkan adalah bagaimana menyamakan frekuensi itu, kemudian saling mengisi slot-slot yang kosong, komitmennya bagaimana, tekadnya bagaimana, dan orientasinya ke masa depan. Tapi Berarti, kalau kemudian ekspektasinya yang kamu tinggikan, ya sudah. Ini termasuk juga berlaku untuk tips berumah tangga ya? Beda lagi. Ya mungkin sih. Iya. Setiap orang akan mengambil itu pada sisi-sisi, ini penting nggak ya? Oke, diambil aja. Oke. Jadi sebenarnya kalau cinta itu yang bukan sakit karena cinta, tapi sakit karena ekspektasi. Betul. Berarti kalau orang cinta ini mendingan rasa punya ekspektasi apa-apa. Boleh dong. Aku berjodoh yo kena, ora yo kena ngono Enggak, kuwi. itu apatis kalau itu. Oh gitu. Iya Lalu dong. gimana? Ya ngontrol diri sendiri. Sekarang Oke, gini, misal. ini nggak ada minum ya nih. Wah, Ayo anu Kak. nggak ada minum, Iya. oke. Kalau toh belum ada minum, oke deh. Oh, ini contoh Misalnya, ekspektasi. Oke. Tahu yang saya maksud ya? Tahu. Ya benar kan gitu. Iya bener. Aduh, betul Dia kan? beneran dia ngambil minum beneran Terus ini rambut pasti bingung no. be. Kan gitu ya. Oke. Contohnya kayak gitu. Iya, oke. Demikian juga ketika dengan pasangan kita, lu kok ngene lho, aku kepengene dingin iki. Ya mungkin dhek urung dong, esuk dikandani. Oke. Apakah untuk menyampaikan apa yang menjadi harapan kita dengan marah? Maka bahasa cinta adalah cintailah dia dengan merdeka. Artinya? Agar dia menunjukkan cintanya sesuai versinya, bukan ekspektasimu. Contoh konkret, ya tak kasih tahu ya sebentar. Ini buat yang mereka juga nih. Kalau istri saya ulang tahun, saya memberi kado. Adil nggak kalau kemudian saya menuntut istri saya pada Ketika saat saya ulang tahun ngasih dikasih kado? Adil nggak? Menurut kamu? Biasanya sih kayak gitu. Salah. Salah ya? Itu nggak adil. Iya kan? Biasanya gitu. Belum tentu loh istri saya bisa memiliki kemampuan untuk membelikan kado. Salah ya kalau kayak Dia gitu. tidak merdeka. Saya kan merdeka. Oke. Saya cara menunjukkan cinta
ketika istri saya ulang tahun adalah kado. Apakah istri saya juga harus punya persepsi seperti saya? Nggak merdeka dia. Berarti terserah istri deh mau ngasih Terserah boleh, dong. nggak boleh gitu ya. Maka cintailah dia dengan merdeka, yaitu beri kesempatan kepadanya untuk menunjukkan cintanya padaku sesuai versinya. Jangan sesuai ekspektasi kita. Balik lagi ke tadi itu. Iya, tuh dengerin tuh anak-anak muda tuh. Cocok ini. Bener nggak? Ini kayaknya ngobrol motivasi cinta, bukan Bener nggak? ngobrol soal salah tiga. Karena kalau Bener, kemudian bener. kita mengatakan kasih kado dong, begitu dia Ucapannya lagi mana? ucapannya Gitu. mana gitu. Terus kemarin kok nggak sama dengan aku kan mumet dewe tuh Mbak. Maka sebenarnya kalau orang menghadapi orang-orang yang apatis itu kayak tadi tuh, mencintaimu adalah rasa sakit yang kusengaja kan gitu. Ini enak lagu deh juga. Bener nggak? Bener. Iya nggak? Nek cara Jawane tresno karo awakmu ki lara ati sing tak jarak. Itu tadi karena besarnya Iya, ekspektasi. iya. Lah lalu apa? Karena dia tidak mampu mengendalikan diri. Jadi kembali lagi ke pengendalian diri. Maka betapa pentingnya bagi kami dan saudara-saudara yang beragama Islam, ibadah bulan suci Ramadan itu adalah ngecas untuk Iya. mengendalikan diri kita. Sebenarnya Saatnya itu orang lain poinnya. bisa makan, kita makan. Saatnya orang lain tidur, kita sahur. Poin puasa itu ada Saatnya di orang lain pada pengendalian. ngorok, kita tadarus. Pada saatnya orang lain tidak orang menyisihkan hartanya, kita membayar zakat. Itu bagian dari self control Iya, untuk betul. mematangkan maturitas kita, mengembalikan semuanya kepada Sang Khalik. Oke, That's the mantap point ini. sebenarnya. Tapi nek Cocok puasa ini Bu nanti. anggap sebagai rutinitas tahunan, ya kamu nggak dapat Nggak apa-apa. dapat. Iya, cuma lapar aja. Ya? Iya, Iya. benar nggak? Bener. Pak Sinung, berarti Pak Sinung ini jatuh cinta berapa kali? Sekali? Gini Dan terakhir? ya Mbak. Untuk selamanya. Setiap orang itu berhak untuk dicintai dan mencintai. Iya. Tapi yang tidak boleh adalah memaksakan kehendak. Nah, Itu aja. enggak. Ya. Jawab pertanyaan gue dijawab. Loh, iya dong. Enggak. Artinya- enggak. Saya pengen tahu Pak Sinung ini sama Ibu. Ini kan harmonis banget. Alhamdulillah, gitu. insya Allah mohon doanya. Berapa tahun Pak? 27 tahun. 7 tahun loh. Hampir 3 dekade. Weh, 3 dekade Iya. ya. Nah, maksudku tadi kalau ngobrol soal cinta, artinya usia pernikahan 27 tahun banyak yang bilang tuh rawan. Oh ya. Ibaratnya iki wis bendino ketemune wong iku meneh, iki meneh ngono kuwi. Nah, itu gimana dengan konsep tadi itu soal cinta yang harus merdeka lah. Kemudian mengendalikan diri dan lain sebagainya Oke. itu. Coba tangannya digenggam nih. Kita Oke, ya, siap, ayo Mbak, ya. yang di studio juga nih ya. Genggam ya. Oke. Lalu kemudian dituangkan air. Yang mana nih? Ya dua-duanya lah. Dua-duanya, Ada oke. orang lain nuangkan air di genggaman tangan kita. Tangan kita basah, Basah? basah. Oke. Airnya dapat nggak? Enggak dapat. Nggak dapat. Coba sekarang dibuka, Oke. agak cembung begitu, dituangkan air. Ya, Basah nggak? basah. Airnya dapat. Dapat. Itulah cinta. Artinya ketika kamu mencintai jangan kamu genggam. Berikan dia keleluasaan. Keleluasaan itu bukan terus bebas sebebas-bebasnya ya. Tapi tanggung jawab. Kayak gitu. Ya dong. Jadi semakin kita kuat menggenggam. Tulisan istri saya ketika satu pagi barusan ya. Yang kemarin juga ada tulisan lainnya. Istri saya mungkin sulit untuk mengungkapkan perasaannya, tapi dia mengungkapkannya lewat sebuah tulisan dan dia tempelkan di dompet Dompetnya saya, Pak Sinung? dan saya buka ketika di kantor ya. Itu menuliskan satu catatan begini, apa namanya yang pertama saya ingat, terima kasih Mas, selama ini tak pernah memintaku menjadi perempuan yang sempurna. Terima kasih Mas, selama ini selalu menyediakan pundak ketika aku sedih. Terima kasih Mas, selama ini selalu sabar ketika aku bersikap dan bertingkah laku sebagaimana layaknya anak kecil. Itu something gak sih? Something banget. Banget. Itu Betul ya? ulang tahun pernikahan atau bukan? Bukan. Pada waktu itu ulang tahun pernikahan. Buat saya cara dia menunjukkan cintanya dan itu melebihi dari kado seindah apapun lah buat saya ya. Wih, Tapi dalam banget tuh. kalau pasangan yang lain saya kira punya otorita masing-masing dengan ciri khasnya, dan salah satu hal yang membuat tadi kalau harmonis saya pikir bagaimana cara kita memanage ya, sebenarnya memanage. Istri saya punya kelemahan, saya juga apalagi gudangnya lemah ya. Tapi bagaimana keduanya itu
punya rasa syukur bahwa ya saya dipasangkan, saya dipertautkan, berucap janji, lalu bersama-sama saling membantu, saling menghormati, saling menghargai. Dan yang penting itu jangan sampai lupa, dalam cinta itu ada saling mendoakan. Kalau tidak saling mendoakan bukan cinta. Wih, Itu poin saya. Ya, jadi kalau kamu merasa mencintai seseorang, jadikanlah namanya bagian dari bait doamu. Tapi kalau namanya tak pernah menjadi bait doamu, percayalah itu bukan cinta. Oke, masuk. Minumnya masuk. Ngombe. Nah ini, kalau ini Ya. kita memenuhi ekspektasi, Pak. Nah, alhamdulillah gitu ya. Oke, Itu ya. wah menarik ini. Benar nggak? Aku jadi penasaran pengen Oke. ketemu istri Boleh, Pak boleh. Sinung ini. Boleh. Keren loh. Nggak, dia puitis itu menurutku kalau anak sekarang nulis kayak gitu udah puitis banget ya. Ya. Cuma Ya, kan pernikahan persoalannya 27 gini. loh. Tapi persoalannya kan gini. Nanti kalau ketemu sama istri saya, mungkin barangkali dia tidak bisa secara gamblang mengelaborasi ketika Mbak Rini ketemu saya ya. Iya, iya. Mungkin enggak Mbak, Enggak ini. gitu, Karena memang Mbak. karakternya begitu. Iya, udah bisa ditebak. Betul ya. Jadi Iya, iya. jangan didesak karena dia juga punya bagaimana karakternya gitu. Tapi ini Pak Sinung, biasanya nih ngomong sama perempuan itu susah. Seneng kan perempuan itu nek ditekoki Pak Pemenet nek pas mendekati PMS-nya itu ya. Tuh auranya udah nggak enak ditanya Ya. jawabannya rupane wis besengut dan lain Ya, sebagainya. itu yang harus kita maklumi Dan perempuan sebagai- itu katanya makhluk yang paling tidak punya kesalahan. Ya, sebenarnya terlalu ekstrim ya kayak gitu ya. Wanita itu serba benar. Ya, sebagai sebuah lelucon, sebagai sebuah joke, sebagai apa ya, bahan guyonan mungkin, ya mungkin ya, boleh-boleh saja sih. Tapi sebenarnya yang saya amati adik-adik saya perempuan dan teman-teman saya juga banyak perempuan itu perempuan gengsinya besar. Gengsinya gede. Ya itu yang pertama. Minum dulu Pak Oke. Sinung. Tadi kan saya takut nanti Ya. kehabisan suara atau podcastnya belum ini. Asik ya ngobrol sama Pak Sinung nih. Kita nggak ngobrolin salah tiganya ntar aja ya. Kita ngobrolin yang kayak gini dulu. Jadi yang poin pertama gimana? perempuan itu gengsinya besar. gede. Ya. Jadi ini yang harus contohnya. Perempuan itu sulit untuk mengungkapkan isi hati tapi menuntut laki-laki mengerti. Wah, bener nggak? Bener ya? Jadi Yang ya, coba-coba tuh. jadi kita ngerti lah gitu. Udah ngerti. Oh, pengen ini. Diamnya perempuan itu 1000 rahasia. Mbok yo mudeng toh gitu. Nah itu Kan gitu. gimana caranya memahami? Ya memang harus jam terbang kita memang harus mengalah. Kalau kita mau memahami jangan kita meninggi, apalagi sederajat, nggak mungkin. Harus kita merendah supaya nyampe. Nah, Contohnya ya, kalau kita kalau kami mau apa makan di luar gitu. iya. Dek, keluar yuk gitu misalnya. Ayo, mama apa dek? Terserah. Iya sering itu jurus andalan. Nah, Terserah, maka bebas. yang saya Manut. pernah saya lakukan adalah dan sampai sekarang, dek kita keluar ya dek, kita beli siomay gitu. Oke. Ah nggak mau, aku pengen bakso tuh kan bakso. Berarti bakso. Bener nggak? Jadi harus kasih opsi gitu ya. Betul dong. Wah, Dek keluar itu ya dek, tips. yuk kita apa namanya es krim. Es krim. Nggak pengen, aku pengennya salad. Salad. Nah, aslinya itu. Tapi Tapi kalau kalau udah mau makan kemana ya gitu. Kita mau apa terserah. Begitu kalau terserah beli sate, kok sate sih kan nggak dapat kita. Jadi seling surup toh. Iya. Oke, itu yang gengsinya besar ya. Tips. Ya gengsinya besar. Kemudian yang kedua dengan perempuan itu mengalah gitu. Ngalah gitu. Meskipun laki-laki nggak salah. Tapi kalau kita atas nama bersembunyi di balik kalimat bahwa laki-laki adalah imam dalam rumah tangga atau suami imam dalam rumah tangga, ya sudah nggak akan ada komunikasi, isinya arogansi. Kenapa sih kita nggak mau mengalah? Carilah timing, carilah tempat, carilah waktu yang tepat sehingga kemudian kita bisa masuk ke sana. Yang penting kan endingnya Mbak, Iyalah. bukan arogansinya. Arogansinya. Betul. Itu loh Mbak. Iya benar. Wah, aku bojomu. Jadi kayak misalnya istri saya seorang penghobi yang memiliki hobi balap mobil begitu. Dia lebih dulu kenal balap mobil daripada kenal saya toh. Adil nggak sih kalau misalnya saya melarang setelah menikah dengan saya? Menurut pendapat saya tidak adil. Apakah kemudian saya berhak
atas nama saya sebagai suami imamnya langsung stop, sejak saya menikah denganmu aku adalah imam, maka kamu harus nurut saya. Waduh, perasaannya hancur lebur itu. Iya. Loh Mas, aku kan kenal balap mobil lebih Lebih dulu dulu. balap mobil daripada kenal Mas. Kalau itu yang kemudian saya bersembunyi di balik imam, lalu dia bilang gini, aduh aku salah yang memilih suami ya kan gitu. Wih, kuwi bahaya tuh. Nah, sama lagi nih, biasanya Nah. tuh ini yo, perempuan itu kan seneng ngungkit mantan ya. Iya nggak sih? Yang pada ngalamin pacaran-pacaran itu? Mungkin. Iya nggak sih? Iya, iya. Mantanmu wong endi saiki ning endi? Piro mantanmu? Nah, Sadurunge mbek aku mbek sopo. mbek sopo? Wis ngopo wae? Alah malah tekoke. Aduh, wah iku bahaya itu. Ada tips nggak? Iya, kalau gini, perempuan menurut pendapat saya memang sifat keponya tinggi, rasa ingin Oke. tahunya tinggi, dan ketika bertanya lebih interrogatif. Overthinking ya. Bisa Pada seperti orang tertentu sih, nggak semuanya. Terus selain interrogatif, keponya tinggi, perempuan itu bisa lupa di mana meletakkan jepit rambutnya, bisa meletakkan di mana meletakkan brilnya, apa kacamatanya. kacamata. Bisa lupa meletakkan jam tangannya. Tapi perempuan tak pernah bisa lupa apa yang pernah dikatakan suaminya atau laki-lakinya. Ya sing biyen kae, sing pas kae. Bener-bener. Di sini itu udah memorinya udah. Nah, Iya, 1 tera nggak cukup. maka kalau kemudian ditanya oleh mantan, salah satu Ditanya soal mantan. ditanya soal mantan, maka saya yang pernah ditanyakan itu sampai perkawinan memasuki tahun ke-12, setelah itu tidak pernah, karena saya dengan izin Allah diberikan petunjuk untuk memberikan jawaban. Jadi setiap tahun tanya itu. Pada waktu itu saya belum menemukan jawaban. Tahun ke-12 sampai 12 tahun. Ya. Tahun ke-12 baru bisa menemukan jawaban. Ya, ini penasaran aku. Lah, apa jawabannya? sebelum tahun ke-12 jawaban saya bilang apa enggak ada. Tapi setiap tahun ditanya. Terus pas pada saat ditanya soal itu, ya pas mentok gitu, ya ada seseorang yang seneng waktu itu, terus kemudian diungkap-ungkip gitu sama ya istri saya. Saya agak kaget yang ngasih tahu siapa gitu. Terus akhirnya saya jawab, andai kata betul dia mantanku, andai kata loh. Dan andai kata ada 1000 perempuan sebelum aku deket atau menikah denganmu, deket denganku, menurut aku itu nggak penting. Nggak penting, karena yang penting kamu dan anakmu di masa depan. Yang penting kamu pemenangnya gitu aja. Masuk. Benar nggak? Iya. Jadi untuk apa kita membahas hal yang nggak penting? Iya. Karena yang penting bagi Mas itu kamu dan anakmu di masa depan. Yang lainnya nggak penting. Betul nggak? Bener. Habis itu gimana respon istri? Ya, dia minta maaf, terus ya nggak apa-apa gitu. Saya bilang nggak apa-apa. Terus alhamdulillah sejak saat itu sampai sekarang nggak pernah ngungkit. Berarti itu ya. Benar nggak? Bener. Tapi sekali lagi sebagai seorang laki-laki dan seorang suami, menurut pendapat saya dilarang keras untuk gantian tanya. Oh gitu. Menurut pendapat saya. Kenapa? Sensitif buat perempuan atau Buat gimana? saya laki-laki yang nggak punya harga diri. Kalau nanya laki-laki, soal mantan. perempuannya. Iya. Betul ya. Jadi perempuan boleh menanyakan siapa mantan suaminya. Iya. Tapi suami yang tidak punya harga diri adalah yang kober nanyakan siapa mantan istrinya sebelum dengan dia. Itu laki-laki yang nggak punya harga diri. Menurut pendapat saya. Oke. Biarkan perempuan yang nanya kita, tapi jangan kita yang nanya dia. Gitu ya. Nah, Menurut ini pendapat saya. gimana nih? Cocok nggak? Betul nggak? Iya sih. Kalau toh kemudian ada orang lain yang nanya, tentang saya. Lu bojomu ini sing ngene ngene. Ora penting. Lu napa? Sing penting aku pemenangnya gitu. Masuk. Bener nggak? Oke. Oh, berat ini ya. Kita Bener tunggu. Iya pas Lah itu. kamu pikir gimana seorang pereli, seorang di otomotif nggak Iya. bertemu dengan lawan jenis kan, komunitasnya beda ya. Iya. Artinya ya mungkin saja. Tapi buat saya nggak penting. Yang penting aku pemenangnya meh opo. Oh. Betul ya? Ya. Aku adalah juaranya. Wah, Iya, ada gitu. lagunya itu. Mudeng ya? Mudeng. Gitu. Oke. Jadi Masuk gini. 27 tahun saya pikir memang proses pembelajaran yang bertumbuh menurut saya. Hari ini saya sampai 27 tahun eksis. Bukan berarti kemudian berhenti. Enggak.
persoalan yang dihadapi di tahun pernikahan ke-27 berbeda di yang tahun 26. Pada setiap tahun yang berbeda. Nanti memasuki ke tahun ke-28 persoalannya udah beda lagi. Hari ini saya menjadi penjabat wali kota, kemarin saya menjadi pejabat bupati, kepala Kabupaten dinas dan Tegal. sebagainya. Ketika usia perkawinan yang ke-28 persoalannya berbeda lagi. Mungkin Jadi anak yang sudah wisuda misalnya Iya, tahun iya, depan, iya. anak nanti sudah menikah misalnya, nanti kelak juga anak sudah punya anak, kami sudah punya cucu misalnya. Iya, iya. Persoalan-persoalan itulah yang selalu bertumbuh. Kesimpulannya perkawinan adalah apa? Bukan soal perkawinan, tapi Apanya? ini soal kebersamaan. Kebersamaan. Jadi tidak ada pertumbuhan dalam zona nyaman dan tidak ada kenyamanan ketika dalam pertumbuhan. Woi. Tidak Jadi- ada pertumbuhan dalam zona nyaman dan tidak ada kenyamanan dalam pertumbuhan. Jadi kalau perkawinan dan cinta kita ingin terus bertumbuh, selalu akan ada persoalan-persoalan yang harus kita hadapi, men. Oke, masuk. Gitu ya. Bukannya malah menghindari masalah meneng-menengan ngono gitu ya. Betul. Wah, Semakin masuk. kamu melarikan diri dari persoalan, kamu di tempat yang baru akan menghadapi persoalan lain. Orang yang kemudian, maaf ini, berpaling, rumangsane pada pasangan yang tempat dia berpaling itu menerapkannya kenyamanan, enggak. Di tempat yang itu ada persoalan yang tersembunyi yang jauh lebih buruk. Lebih buruk lagi. Oke. Itu saya Catatan nih meyakini ya. itu. Buat orang yang berniat selingkuh. Oke ya. Jadi Iya nih cari. Ini iya belum tentu loh ya. Ya kan Pak Sinung? wajahnya penuh penderitaan Penuh semua. penderitaan semua ini. Jadi itu notnya yang mau berniat selingkuh tadi dengerin statementnya Pak Sinung. Aduh, kita PJ wali kota ya, kayak motivator cinta ya nggak sih? Iya kan? Motivator cinta. Aku mau nanya ini. Tadi Oke. udah soal istri. Sekarang saya tertarik soal ibu. Ibu ya. Menurut saya sangat luar biasa ketika ada foto dipasang di situ dan Ah. Pak Sinung menganggap bahwa ibulah itu Oke. yang membuat Pak Sinung seperti ini. Awal mula saya lahir di penghujung tahun 69 sama 70. Saya lahir jam 11 malam. Jadi 1 jam saya setahun kan, ganti tahun kalendernya harusnya. Lahir sungsang tanpa dokter, bisa dibayangin ya. Sungsang. Sungsang tanpa dokter pada waktu Pada itu. waktu itu tidak. Karena pada sesar waktu belum ini ya. ke sesar sudah ada sih. Iya. Sesar sudah ada, cuma dokter pada waktu itu tidak ada di tempat karena sedang ada kegiatan pergantian tahun, sehingga yang ada dengan suster jaga saja. Dan pada waktu itu lahir dengan izin Allah tanpa pertolongan dokter normal. Oke? Nah, seiring dengan perkembangan usia saya anak kecil mendewasa sampai saya SMP, kemudian ada pelajaran biologi ya. Bagaimana diajari atau ditunjukkan proses kelahiran, persalinan. Oh, proses normal itu begini, normal loh ya. Ya. Lalu yang tidak normal gimana? Bisa Anda bayangkan? Saya takut sekali. Di situ titik tolak. Mudeng ya. Jadi ketika ditunjukkan Normal seperti oh, ini. normal seperti ini, begitu saya bayangkan kan saya lahir nggak normal. Iya, karena Kan sungsang. sesar. Bukan sesar apa? Sungsang. Sungsang. Bisa dibayangkan nggak? Itu aja. Oke. Sehingga sampai di rumah itu kayak orang gimana ya, baru kenopo waktu itu saya peluk ibu saya. Apa yang dirasakan Pak Sinung waktu itu? Apa ya? Ya sayang aja sama ibu. Oke. Sayang ya. Aduh, aku jadi terharu ini. Ikut terharu saya Sayang membayangkan aja. itu. Iya. Jadi iya. ya pokoknya saya pengen bahagiakan ibu gitu ya. Gitu. Gimana cara Pak Sinung membahagiakan? Yang paling sederhana aja. Saya tidak pernah mengatakan tidak di depan beliau. Sepatah kata pun dalam situasi apapun, Nggak pernah. sesulit situasi apapun Sejak itu, peristiwa itu ya. sejak waktu itu SMP ya berarti. SMP SMP kelas 1 ya. Kelas sampai 1, kelas sekarang 2, kelas 2. tidak pernah mengatakan tidak pada Takut ibu. saya. Takut. Takut. Takutnya apa? Ya takut aja. Takut buat ibu kecewa, takut ibu terluka. Takut. Gimana sih? Gitu ya. Ya, takut. Ibu ibu bilang, "Ayah saya." Maka waktu saya ditanya sama salah satu teman di Pemkot Salatiga, saya menyampaikan bahwa ketika ibu saya bilang putih, orang lain bilang hitam, saya putih. Sebaliknya ketika ibu saya bilang hitam, meskipun orang lain bilang putih, saya tetap hitam.
Oke. Jadi jangan coba-coba untuk menghentikan saya ketika ibu saya sudah mengatakan ya, termasuk apapun. Jadi dalam kehidupan Pak Sinung sampai sekarang, ibu itu punya andil besar sekali ya. Pasti. Termasuk, maaf, mungkin mengintervensi ya. Ketika menjadi PJ wali kota, Oh iya, selalu minta restu ibu ataupun Setiap menjadi Jumat jabatan bahkan. tertentu setiap Jumat. setiap Jumat. Meskipun sekarang berjauhan ya, video call. Oh gitu. Tapi kalau sempat saya sungkem. Tidak sungkem, tidak nunggu lebaran. Iya. Saya hanya sungkemnya lalu setiap Jumat apa? Nyuwun pangestu, nyuwun pangapunten. Ya, itu cara saya ya ngecas aki, ngecas akhlak, ngecas tahu diri, ngecas batin. Dan ibu, apa yang keluar dari mulut ibu pada saat saya sungkem itu selalu related dengan apa yang sedang saya hadapi. Karena setiap sungkem apa yang dikatakan beliau berubah-ubah, relate dengan apa yang hari ini saya hadapi. Misalnya pernah satu ketika saya sungkem, sing sabar. Apakah saya pernah cerita yang saya hadapi? Tidak. Tidak. Tapi sing sabar yo ngger. Nggih. Kok tahu ya? Tahu, relate ya. Nah, minggu berikutnya becik ketitik Allah ketara. Loh, kok sama ya yang sedang saya hadapi? Apakah saya curhat? Enggak. Saya hanya ibu lenggah. Oh iya. Nyuwun pangestu, nyuwun pangapunten sedaya lepat. Becik ketitik Allah ketara. Lagi lain waktu. Gusti Allah ora sare. Itu related kan? Iya, iya. Ya. Lalu apakah itu harus saya hentikan, saya stop? Enggak. Justru pada saat saya setelah selesai sungkem dengan ibu itu menemukan seolah-olah ada solusi lebih dekat, jalan keluar terhadap persoalan lebih menemukan apa ya, solusi gitu. Ya apa ya? Tempat kita pulang, orang yang sudi memeluk kita meskipun kita salah gitu. Yes, everything buat kita. Apa ketakutan terbesar Pak Sinung dari seorang ibu? Apa ya? Ucapannya selalu numus lah, menurut saya. Jadi saya pernah mendapatkan nasihat dari guru saya, seorang kiai. Beliau mengatakan kepada saya bahwa sakitnya seorang ibu dibentak oleh anaknya itu 10 kali lipat rasa sakitnya daripada saat melahirkan. Bisa dibayangkan nggak? Dan itu kalau kita baca di salah satu firman Tuhan, kalau tahu hadis Nabi kalau nggak salah, jangan pernah kita mengatakan benar nggak? Iya. Gitu. Nanti biasanya itu, gitu. Gitu. Atau intonasi kita agak kencang gitu. Okay. Jadi dalam konteks seperti itu, sayangi ibumu, sayangi orang yang melahirkan kamu. Jadi apa ya? Termasuk restu menjadi segalanya. Ya. Makanya kalau waktu di Salatiga itu, waktu tahun pertama ya Mbak, berbeda dengan tahun kedua. Tahun pertama itu tanggal 22 Mei tahun 2022, setahun yang lalu, ibu mengatakan, ibu ridho wakafkan dirimu untuk Salatiga. Ridho wakafkan dirimu untuk Salatiga. Tapi begitu tahun kedua di 22 Mei 2023, ibu mengatakan ngabdi oleh gitu. Ojo aneh-aneh. Coba bayangin ya. Yeah. Kalau kemudian kita tidak pernah menemukan kalimat-kalimat dari orang-orang yang kita suyuti gitu, kita takdimi gitu, kita kan terus lupa daratan gini mana ya? Yeah. Ya kan? Kita kan harus ada orang yang kita tuakan secara batiniah maupun spiritual. Ya masing-masing punya sih person-person yang dituakan dan yang menjadi inspirasi dan ibu segalanya. Pernah nggak ini Pak Sinung, ada satu momen Pak Sinung yang saat itu benar-benar butuh ibu banget dan ibu hadir di situ dan memeluk Pak Sinung dengan erat dan intinya, SMA boleh diceritakan? Nggak boleh? Gini. Boleh ya. Seperti tadi ya, apa namanya, nakal ya. Oke. Sampai
di sekolahan nggak di dalam quote and quote nggak dianggap gitu ya, sama teman-teman ya bahasa sekarang dibully gitu. Terus kemudian eksistensi dengan teman-teman pada hal yang tidak baik gitu. Lalu kemudian berdampak kepada stigmatisasi baik tetangga, stigmatisasi pada saudara gitu. Cuma ibu yang percaya. Waktu itu yang saya gimana? maksud ya. Jadi orang sinung opo gitu. Bodoh misalnya gitu. Sinung opo cah beling misalnya gitu. Kan itu stigma ya. Ya, Ya betul. boleh aja sih orang. Tapi ibu nggak pernah menolak itu. Jadi salah satu yang saya ingat itu ketika saya nyaris tidak naik kelas gitu, ibu bilang gini, jadilah orang yang bersemangat. Kalau nilaimu jelek itu tidak merubah bahwa kamu anak ibu gitu. Orang merubah awakmu ki putrane ibu gitu. Terus kemudian tetap putrane ibu gitu. Oke. Dan ketika saya melakukan kesalahan di luar, saya di rumah kan anak yang soleh. Di rumah nggak pernah bikin masalah, tapi kalau di luar ya bisa dibayangkan. Ibu nggak pernah marah. Nggak pernah marah. Tapi dari situlah sebenarnya treatmentnya adalah kasih sayang ya. Oke. Jadi kesimpulan saya gini, tidak ada anak nakal, yang ada adalah anak yang salah memilih teman ya. Dan Lingkungan gaulnya loh. lingkungan gaulnya. Ya waktu itu saya salah memilih teman. Artinya sebenarnya kalau kita ngomong soal orang tua, seberapa reputasi kita di luar, orang tua tuh sebenarnya mau menerima kita ya. Tempat Apa? kita pulang. Kita pulang, ya. Tempat yang selalu menyambut dengan pelukan penuh kasih sayang. Dalam situasi apapun. Meskipun kita salah. Dan tidak pernah menghakimi. Oke, dalam. Ya, dan tidak pernah menghakimi. Itu yang saya dapatkan, sehingga kalau salah nggak kalau saya kepingin membahagiakan ibu gitu. Dan istri saya punya frekuensi yang sama. Artinya saya sampaikan waktu saya menikahi Denok Respati Ratih, saya sampaikan, Dek, seorang laki-laki meskipun sudah menikah, dia tetap anak bagi ibunya. Jadi jangan kau putus. Oh iya. Malah kalau saya agak meleng dengan tugas, terus lupa sowan ibu, Mas, besok sowan ibu loh gitu. Oke. Tahu yang saya maksud ya? Tahu. Jadi dalam konteks seperti ini, justru istri yang mengingatkan. Saya jadi ingat ibu saya. Aduh. Ya, gitu di ya. studio juga ini ya, ingat sama orang tua. Jadi, kita masuk ke segmen Salatiga. Boleh. Kan dari tadi benang merahnya nih. Oke. Kita tarik benang merah. Perempuan, bahagia, kemudian kebersamaan. Ya. Hidup itu harus terus bergerak, move on. Benang merahnya untuk Salatiga ini apa? Ya, 3 tahun ya, PJ Wali kurang Kota. lebih ya. Kurang lebih 3 tahun. Nanti insya Allah sampai 2025 ya. Jadi artinya sebenarnya kalau dilihat dari sisi teknis, dari sisi moral responsibility, kemudian dari sisi spiritualis, itu sudut pandangnya banyak sekali, mohon maaf. Artinya kalau dari sisi teknis, setiap orang memiliki kemampuan untuk how to drive gitu, sebagai seorang leader gitu. Tinggal pilihannya, Anda ingin menjadi leader yang arogan, Anda ingin menjadi leader yang inspiratif, atau Anda ingin menjadi leader yang masa bodoh gitu. Cuek ya. Atau harus diimbangi dengan variabel soal moral responsibility. Moral responsibility ini, Anda mempunyai tanggung jawab besar loh. Setiap kali perilakumu itu menjadi representasi di Salatiga ya, hampir 200.000 orang yang terrefleksi dari personalitimu gitu. Betul. Ini harus ada kesadaran. Secara spiritual, pemimpin itu nggak mudah dan nggak enteng. Kelak di hari akhir, dia yang paling pertama akan bertanggung jawab dalam masa kepemimpinannya. Betul? Betul. Nah, kalau kemudian 3 variabel minimalis ini kemudian kita rangkum, adalah bagaimana kita bisa men-treat setiap penugasan menjadi seorang pemimpin itu menjadi solusi, bukan menjadi beban.
Jangan sampai kita menjadi beban orang-orang yang kita pimpin, tapi kita menjadi solusi terhadap orang-orang yang kita pimpin. That's the leader. Oke. Tapi kalau minta dilayani nggak asik kali ya. Udah Minta bukan eranya ya. diladeni nggak asik. Pemimpin yang yang saya sampaikan dalam beberapa kesempatan di salah satu media itu, saya mengenalkan apa yang disebut dengan birokrasi casual. Apa itu? Birokrasi casual itu, ini mohon maaf saya waktu podcast ini itu saya menggunakan kaos. Gitu. Iya, aku yang salah ya, kostum. misalnya ini lebih casual begini ya, Mbak. Tapi pada saat protokolnya kemarin tanggal 17 Agustus, ya saya harus pakai seragam. Saya harus mengundang protokol, saya harus mengundang bagian yang mengurusi tentang atur acara. Tapi kalau keseharian di luar itu, hapuslah tirai-tirai Sekat-sekat formalitas, formalitas. supaya orang itu bisa leluasa dan bisa nyaman sebagai seorang teman. Begitu. Ya, anak-anak muda, kemudian orang tua, kemudian siapapun birokrasi, Pak, saya nggak suka dengan Bapak, Pak, ini ada masalah. Oh ya, mereka leluasa dan mereka mengatakan ketemu pemimpin itu ketemu solusi, bukan ketemu marah, ketemu masalah. Gitu loh. Mudeng ya, Mbak ya. Iya, menarik. Jadi itu konsepnya. saya belajar untuk itu, dan ini yang treatment itu yang selama ini penugasan itu saya sampaikan. Hampir 3 tahun sudah merasa cukup untuk Salatiga. Ini belum 3 tahun, dia masih 1 Hampir tahun, ya, nyaris. 1 tahun 4 bulan ini. 1 tahun 4 bulan ya. Ya. Tapi sudah. nanti kalau insya Allah sampai 2025 ya tergantung penugasan negara. Tergantung penugasan ini Negara, nanti ya. ya. Kayaknya kalau Pak Sinung tuh spesialis PJ ya. Sebelum di Salatiga tuh dia PJ di Selawi, Kabupaten Tegal, Selawi. Waktu itu 4,5 bulan. 4,5 bulan. Enak mana Pak? PJ di Salatiga sama PJ di Tegal? Perbandingan apple to apple nggak bisa ya. Karena waktunya secara juga ya. sosiologis dan geografisnya beda. Pantura dengan agak lebih ke dalam. Pantura dengan bagian pegunungan berbeda. Sehingga bagaimana cara kita bisa menjadi pemimpin dalam konteks sosiologis dan kultural yang seperti itu. Tapi semangatnya tetap sama, solusi. Bukan berarti di Tegal wah lebih enak, bukan berarti itu. Tapi nggak bagaimana bisa kita bisa membawa diri menjadi seorang pemimpin yang hadir sebagai solusi. Pun sebaliknya sama juga dengan di Salatiga. Berbeda, treatmentnya, metodologi dalam saya menjadi seorang pemimpin berbeda. Ada orang yang sempat nyinyir sih dalam pertanyaan ini. Kalau gitu bunglon dong Pak. Nang kono warnane ngene, gayane kene, gaya ngene. Hati-hati loh, bunglon itu jangan dihakimi ya. Bunglon itu berubah bentuk karena pertahanan diri. Bukan karena dia ofensif ya. Jadi sebenarnya bunglon itu yang menginspirasi sniper itu kalau di perang itu kan mengkamuflase dirinya supaya tidak ketahuan. Tetapi jangan dibunglonkan seorang pemimpin, tapi lebih cenderung adaptif. Betul ya? Ya, adaptif. Bagaimana cara saya berbicara dengan Mbak Rini, masa saya samakan dengan berbicara dengan anak TK? Enggak kali. Yang penting itu how to deliver. Ya. Agar pesan sampai. Dalam teori komunikasi dikenal antara komunikan dan komunikator. Lalu di sini adalah proses delivering message. Delivering message selalu ada deviasi. Nah, deviasi inilah yang perlu kita kontrol. Kalau deviasinya semakin lebar, ya udah. Seringkali miskomunikasi, salah paham, mungkin ya pahamnya salah gitu kan. Gitu. Sehingga bagaimana kita bisa deviasinya tetap ada, apa yang disebut dengan R square misalnya ya, atau tingkat kesalahan errornya itu. Nah, margin errornya itu yang bisa kita kontrol. Bahkan di dalam penelitian pun selalu disebutkan berapa R square-nya, berapa margin errornya, supaya margin error itu jika terjadi Anda bisa mengontrol itu gitu. Nah, dalam hidup juga sama, balik lagi ke tadi soal cinta. Kalau kamu mencintai dia tapi kamu marah nggak bisa kamu kontrol, ya sudah, berantem terus. Sehingga tadi kesimpulannya adalah self control. Ya, pengendalian diri. Ya. Benar. Benar. Balik lagi ke tadi. Iya. Ini ke Salatiga dulu, Pak. Iya. Terakhir nih ya. Okay. Nggak terakhir sih, nanti aku ada pertanyaan pilihan. Boleh. Nyari 1 tahun ya. 1 tahun lebih berapa bulan kan 4 bulan. 4 bulan. Sudah melakukan apa? Hal fundamental di Salatiga yang dilakukan oleh Pak Sinung? Enggak ada. Simple aja. Enggak ada yang saya lakukan, enggak ada yang berubah. Teman-teman birokrasi sudah on the right track. Saya ini hanya dirijen aja. Dirijen artinya oke, ini lagunya misalnya gitu ya.
lagunya jangan kencang-kencang dulu, yang ini yang kencang gitu. Jadi teman-teman birokrasi di Salatiga sudah on the right track untuk melayani kepada masyarakat dengan mudah, murah, cepat dan ramah begitu. Tinggal sekarang adalah intensitas ya, intensitas, frekuensi juga. Jadi seorang konduktor itu seperti orkestra itu. Greng 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 gitu. Oke, Anda pelan ya, yang ini kencang gitu. Ya, belum ada yang saya lakukan, hanya saya menyesuaikan gerak mereka untuk mengorkestrasi. Mengorkestrasi. Ya, mengorkestrasi. Sisa 2 tahun ngapain? Nah, ini pertanyaannya sisa 2 tahun. Tinggal dokumen perencanaan aja. Acuan selalu secara normatif adalah dokumen perencanaan tahunan dan disesuaikan dengan rencana jangka menengah dan jangka panjang. Dan juga kita cari benang merah kesesuaian itu dengan perencanaan pembangunan provinsi dan nasional. Ada soal mandatori dari pusat maupun provinsi soal kemiskinan, kemudian soal stunting, pemberdayaan masyarakat, mendorong tentang UMKM, entrepreneurship, bagaimana bonus demografi soal generasi Z dan milenial. Nah, persoalan-persoalan ini secara kontekstual sehingga kita bisa kontribusikan lewat Salatiga dengan komposisi penduduk yang ada dengan pendekatan yang lebih kultural, lebih humanis. Itu aja sih. Mantap, menarik. Gitu. Jadi kita mau kasih Pak Sinung tantangan. Jawab cepat. Gak usah pakai mikir, serefleks mungkin. Dan berikan keterangan singkat soal itu. Yang pertama, musik atau politik? Musik. Why? Karena musik adalah bahasa tanpa batas dan menembus lintas generasi, sementara politik sesuai dengan zamannya, kontekstual. Ya. Kepala Dinas Pariwisata atau PJ Wali Kota? PJ Wali Kota. Why? Karena persoalannya mengurusi lebih kompleks kehidupan, sementara kepala dinas pada satu fokus persoalan. Ya. Pinter atau baik hati? Baik hati. Karena adab itu lebih penting daripada ilmu. Karena ilmu tanpa adab, setan pun bisa. Kreatif atau semangat? Semangat. Karena orang kreatif dia bisa berhenti karena takut gagal. Tapi kalau orang semangat masih punya potensi untuk kreatif dan tidak takut gagal. Oke, terakhir, ibu atau istri? Sulit saya harus jawab karena kedua-duanya inspirasi. Kedua-duanya inspirasi. Saya mendapatkan istri saya karena restu ibu saya. Dan ketika saya menikah dengan istri saya, ibu saya tetap mendampingi saya. Cukup Pak Sinung. Terima kasih. Asik. Sobat Indonesia, kita akhiri obrolan kita ya. Sebenarnya bisa nih setiap Ramadan kita undang Pak Sinung untuk tausiah. Terima kasih banyak Pak Sinung. Sama-sama. Semoga obrolan kita bermanfaat dan banyak pelajaran yang saya dapat. Bagaimana kita memperlakukan orang tua kita, memperlakukan juga bagaimana jabatan kita yang sebenarnya itu adalah amanah ya. Yang sebenarnya adalah tugas untuk membahagiakan juga masyarakat. Kuncinya satu, bahagiakan diri sendiri sebelum kau bahagiakan orang lain. Gitu ya. Terima kasih Pak Sinung, kita jumpa di Selasar edisi berikutnya. Thank you Pak Sinung.